Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan pada Sabtu siang ini. Sebelum kita membahas firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Biar Kau pakai setiap kami Tuhan, untuk mendapatkan rema, mendapatkan hikmat-Mu Tuhan, untuk pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan. Pakai bibir hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau taruh di dalam bibir hamba ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berharap semua dalam keadaan sehat, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan kuat, dalam keadaan semangat terus pada Sabtu siang ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Sabtu lalu kita belajar mengenai panggilan surgawi bagian kelima. Dan Sabtu ini kita belajar firman Tuhan, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang korban darah dan darah perjanjian. Jadi, pertama kita belajar mengenai korban darah. Ketika Adam dan Hawa melanggar ketetapan Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka sadar tuh akan ketelanjangan mereka, akan kehilangan kemuliaan Allah yang menyelubungi hidup mereka dan menyelubungi tubuh mereka, sehingga kemuliaan Allah hilang daripada mereka, Bapak Ibu sekalian. Dan mereka berusaha untuk menutupi tubuh mereka dengan daun pohon ara untuk pakaian mereka. Tetapi kita bisa tahu Allah begitu baik Adam dan Hawa, dan diganti pakaian mereka itu dengan namanya kulit binatang, sehingga terjadi namanya pencurahan darah yang pertama kali di bumi ini. Dan pada saat itu tersirat bahwa bila manusia hendak menghadap Allah, harus mempersembahkan korban yang mencucurkan darah. Dan kita tahu pahami dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21 ini, pentutup dosa oleh anugerah. Saya bacakan ayat firman Tuhannya di dalam Kejadian 3 ayat yang 21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan penjelasan detail atau penjelasan secara Alkitabiah, konteksnya itu segera. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari ketelanjangan mereka. Dan mereka berusaha untuk menutupi dengan daun ara, dan itu adalah hasil usaha manusia sendiri. Dan namun, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa daun ara itu cepat layu dan kering, sehingga melambangkan bahwa usaha manusia untuk menutup segala dosa yang tersendiri itu bersifat hanya untuk sementara atau bersifat semu dan tidak memadai, Bapak Ibu sekalian. Namun kita lihat bahwa makna kulit binatang yang Allah berikan kepada mereka itu untuk membuat pakaian dari kulit. Dan seekor binatang harus dikorbankan, darahnya harus dicurahkan, darahnya harus ditumpahkan. Dan ini adalah catatan pertama tentang kematian di dalam Alkitab, bahwa secara langsung terkait dengan konsekuensi dosa-dosa manusia yang manusia lakukan. Dan binatang yang tidak bersalah itu mati untuk menutupi rasa malu dan ketelanjangan. Jadi simbol ini adalah simbol dosa manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan mengadakan ikatan janji dengan umat Israel di gunung Horeb dan meneguhkannya dengan darah binatang korban sembelihan. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sebelum kita masuk dalam kitab Perjanjian yang baru, itu ada banyaknya pencurahan darah atau sembelihan binatang untuk pengakuan dosa, untuk pengampunan dosa. Kurang dari 1500 tahun kemudian, Tuhan Yesus datang sebagai korban yang sempurna untuk menebus dosa. Yang sempurna untuk menebus dosa manusia dan menjadikan jalan ini untuk perjanjian baru antara orang Israel dan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bisa lihat, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa darah perjanjian di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-8 ini itu berkisar tentang perjanjian lama.
di mana di dalam Keluaran 24 ini Musa memercikan darahnya pada Mesbah yang melambangkan Allah dan pada bangsa Israel ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ada momen atau pembentukan perjanjian lama antara Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai setelah Tuhan memberikan hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Jadi maknanya darah itu adalah darah penebus salah satu dari korban sembelihan. Dengan mempercikannya perjanjian itu dimateraikan dan diresmikan dengan namanya darah yang harus dicurahkan. Jadi darah melambangkan hidup. Kalau kita baca dalam Imamat 17 ayat 11. Dan konteks ini, hidup ini yang dikorbankan untuk penebusan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga harus menjadi penyembelihan atau korban untuk penebusan ketika mereka berbuat salah kepada Allah. Dan kita tahu kalau dari ceritanya Raja Daud ketika dia mempersembahkan korban begitu banyak untuk membawa tabit Allah itu keluar masuk dalam rumah Tuhan. Dia setiap langkah dia sujud menyembah, dia sembelih korban persembahan darah. Banyak korban yang dicurahkan dan banyak korban-korban yang dipilih yang sempurna untuk dikorbankan kepada Allah. Jadi simbol ini untuk penebusan atau pelanggaran. Jadi perjanjian ini bersyarat Bapak Ibu. Berkat untuk ketaatan dan kutuk untuk ketidaktaatan. Darah menjadi stempel atau simbol serius bahwa perjanjian ini menyangkut hidup dan mati. Jadi kalau kita baca kesimpulan dari Keluaran 24 ayat yang ke-8 ini, darah perjanjian adalah darah yang mengikat dan mengesahkan perjanjian atau kontrak antara Allah dan umatnya berdasarkan hukum Taurat. Ini adalah simbol perdamaian yang hanya sementara dan penebusan yang membutuhkan pengulangan korban sembelihan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa darah perjanjian dalam Ibrani 10 ayat yang 5-10 ini adalah perjanjian yang baru. Ketika kita baca dalam Ibrani 10 menulis mengutip dari Mazmur 40 ini untuk menjelaskan karya Tuhan atau karya Kristus. Jadi konteks surat Ibrani ditulis menunjukkan bahwa keunggulan Yesus Kristus dan perjanjian baru dan ia datang atas perjanjian yang lama. Yesus datang untuk meniadakan korban-korban tersebut, korban-korban perjanjian lama yang bersifatnya yang sementara, dan melakukan kehendak Bapa dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sekali untuk selama-lamanya. Jadi penggenapan darah Yesus yang ditumpahkan di atas kayu salib ini disebut sebagai darah perjanjian yang baru dan lebih baik. Darahnya bukan darah domba atau darah lembu jantan, melainkan darah anak domba itu sendiri, yang Allah itu sendiri yang mencucurkan darahnya di atas kayu salib. Jadi ada 3 poin darah perjanjian baru ini ya, dengan darah anak domba Allah ini. Yang pertama itu mencuci dosa secara sempurna. Bapak Ibu bisa baca dalam Ibrani 9 ayat 14. Yang kedua menguduskan, menjadikan kudus orang yang percaya untuk selama-lamanya, hanya sekali pengorbanan itu. Yang ketiga mengikat perjanjian baru yang lebih baik, yang berdasarkan pada kasih karunia dan pengampunan, bukan hanya kepada hukum Taurat. Perlu kita ingat, perlu kita catat ada 3 poin. Yang pertama menyucikan dosa secara sempurna. Yang kedua menguduskan atau menjadikan kudus orang-orang percaya untuk selama-lamanya, hanya sekali pencurahan darah itu, yaitu darah Yesus Kristus. Yang ketiga mengikat perjanjian yang baru, menghilangkan perjanjian yang lama, mengikat perjanjian yang baru yang lebih baik, untuk yang berdasarkan kasih karunia, pengampunan, dan bukan hanya untuk hukum Taurat. Jadi kalau kita baca kesimpulannya dalam Ibrani 10 ayat yang 5-10 ini, darah perjanjian di sini merujuk pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Darahnya adalah materai Bapak Ibu dari perjanjian baru yang menebus dosa hanya sekali untuk selama-lamanya.
dan memberikan pengudusan yang sempurna bagi semua yang percaya. Dan saya selalu pegang firman Tuhan bahwa hidup orang benar, hidup orang percaya akan dipegang oleh namanya kasih Kristus di dalam hidupnya. Bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia berkata dan Dia membuat statement bahwa tidak ada jalan selain melalui Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang berkata seperti itu. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus firm, kita harus kuat, kita harus beriman bahwa tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita selain percaya dengan kepada ini. Jadi ringkasan perbandingan yang Alkitab dia bahwa ada aspek yang kita harus tahu, ada dua. Yang pertama dalam Keluaran 24 ayat 8, ini tentang perjanjian lama. Aspek yang kedua tentang Ibrani 10 ayat 5-10, ini tentang perjanjian yang baru. Dan sumber darahnya, sumber darah binatang, lembu jantan dari perjanjian lama, sedangkan sumber darah dari perjanjian baru, darah Yesus Kristus itu sendiri, anak Allah yang tunggal. Dan fungsinya, apa fungsinya? Dalam perjanjian yang lama itu materai perjanjian bersyarat berdasarkan hukum Taurat. Ada perjanjian-perjanjian yang berdasarkan perjanjian baru, materai perjanjian yang kekal berdasarkan kasih karunia, anugerah itu sendiri kepada kita umat manusia. Efektivitasnya apa? Kalau yang perjanjian lama sementara menutup dosa hanya secara simbolik, sedangkan yang di perjanjian baru secara permanen atau menghapus segala dosa secara sempurna. Ada bagian yang sangat berbeda, jauh sekali. Dan korbannya, kalau perjanjian lama terus diulang setiap tahun atau setiap orang berbuat dosa, baik imam, raja atau siapapun di perjanjian yang lama. Tapi kalau di perjanjian baru, sekali untuk selama-lamanya Tuhan Yesus sendiri yang turun ke dunia ini untuk menebus segala dosa manusia. Jadi darah perjanjian lama dalam Keluaran 24 ayat 8 ini adalah bayangan di mana digenapi oleh darah yang terus diulang. Sedangkan perjanjian yang baru dalam Ibrani 10 ayat 5-10 yaitu tentang darah Yesus Kristus itu sendiri. Perlu kita ingat, perlu kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia dengan darah yang mahal, Dia mencurahkan dengan darah yang mahal, dan kita tidak membayar 1 sen pun Bapak Ibu. Tapi kita perlu ingat, kita dipilih Tuhan, kita umat manusia yang harusnya binasa, tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, antara jarak hubungan manusia yang sebelumnya terputus dengan Allah disambungkan dengan Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya di atas kayu salib untuk manusia ini bisa bertemu dengan Allah, untuk manusia ini bisa terus connect dengan Allah. Kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengerti konteks ini. Kita harus mengerti darah yang Tuhan sudah berikan itu begitu mahal, begitu luar biasa, tidak sesen pun kita bayar Bapak. Dan setelah kita manusia jatuh ke dalam dosa dan kita telah ditebus, kita menjadi orang yang merdeka, dan kita tidak lagi sebagai budak dosa, tetapi kita sebagai budak Kristus, untuk kita bisa melihat Tuhan turut campur tangan dalam hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai malam Tuhan Yesus akan datang. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia, karena Tuhan Yesus datang adalah pengorbanan yang sempurna. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali pada minggu depan di jam yang sama pada jam 1 siang waktu Sydney. Satu depan kita akan belajar mengenai persembahan yang hidup, bagian yang kedua. Salam sukacita selalu, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati hidup Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.